Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Yuk Belajar Bersama. Dalam video kali ini kita coba membahas tentang akuntansi pemerintahan, di mana akuntansi pemerintahan yang akan kita buat adalah di unit SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, di sini ada beberapa transaksi. Kita lihat transaksi selama tahun 2020, mulai dari Januari, Februari, Maret. Kemudian nanti kita akan buatkan sampai dengan untuk jurnal penyesuaian. Nah, ini transaksi penyesuaiannya 31 Desember 2020. Oke, kita mulai. Nah, namun sebelum mulai yang perlu diingat untuk transaksi dalam akuntansi pemerintahan itu menggunakan dua jurnal. Yang pertama jurnal finansial. Yang kedua adalah jurnal anggaran. Nah, untuk jurnal finansial ini biasanya itu semua transaksi masuk ke dalam jurnal finansial. Tetapi ada juga di dalam jurnal finansial yang lebih utama adalah akun-akun yang berkaitan dengan yang pertama adalah aset, yang kedua kewajiban, yang ketiga adalah ekuitas, selanjutnya ada pendapatan. Nah, pendapatan di sini adalah pendapatan yang termasuk ke dalam laporan operasional atau pendapatan LO. Kemudian yang terakhir adalah beban. Jadi ada aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, dan beban. Sedangkan untuk jurnal yang masuk ke dalam jurnal anggaran, ini biasanya jurnal yang berkaitan dengan pendapatan, di mana pendapatan di sini adalah pendapatan realisasi anggaran. Kemudian ada juga dengan berkaitan dengan belanja, akun belanja, kemudian akun transfer, dan akun pembiayaan. Nah, pembiayaan di sini juga pembiayaan yang termasuk pembiayaan dengan cash. Oke, kita lihat untuk jurnal finansial dan jurnal anggaran. Artinya bahwa ada nanti bisa dia ditulis dalam jurnal finansial, tetapi di jurnal anggarannya tidak ada. Nah, transaksi apa saja yang termasuk kategori tersebut kita lihat. Di sini untuk tanggal 1 Januari tahun 2020, di mana ini merupakan bukti transaksinya. Nah, transaksinya di sini kita lihat bendahara pengeluaran menyetorkan potongan PPh 21 dan PPN pusat masing-masing sebesar 1.350.000 untuk PPh 21 dan 150.000 untuk PPN pusat ke rekening kas negara berdasarkan bukti transaksi berupa SSP atau surat setoran pajak. Nah, yang perlu diingat ini masuk ke dalam rekening kas negara, artinya masuk ke pusat. Nah, sedangkan transaksi yang kita buat di sini adalah transaksi yang ada di SKPD. Jadi, dalam akuntansi pemerintah itu ada dua. Yang pertama ada akuntansi di SKPD, yang kedua ada transaksi yang masuk ke dalam PPKD. Nah, untuk SKPD itu beda dengan PPKD. Jadi, secara gampang kalau SKPD itu kalau dalam perusahaan itu berarti di bagian cabang. Nah, untuk PPKD itu ada di pusat. Nah, di sini kata-katanya bendahara pengeluaran menyetorkan potongan PPh 21 dan PPN pusat masing-masing ke rekening kas negara. Artinya di sini di cabang. Di cabang menyetorkan ke pusat. Artinya di SKPD menyetorkan ke PPKD. Nah, kalau di PPKD itu namanya biasanya diwakili dengan BUD atau Bendahara Umum Daerah. Nah, kita lihat bagaimana untuk jurnal finansialnya. Nah, di sini sebetulnya saya sudah buatkan jurnal finansialnya. Kita lihat. Yang pertama adalah dia ada utang PPh 21. Nah, kenapa dia akun yang muncul adalah utang PPh 21? Karena bendahara pengeluaran itu menyetorkan uang. Artinya, uang yang dimiliki oleh bendahara di SKPD itu disetorkan uangnya. Dengan kata lain, bentuknya adalah berupa utang PPh 21. Kemudian, yang kedua, ada PPN pusat, berarti sama itu yang disetorkan, utang PPN pusat. Nah, apa yang disetorkan? Yang disetorkan adalah berupa uang kas di bendahara pengeluaran. Oke, nah angkanya kita lihat. Nah, ini angkanya ada 150.000 untuk utang PPN pusat. Kemudian untuk di bendahara pengeluaran itu totalnya berarti 1.500.000. Nah, gimana sih cara untuk kita buat analisisnya?
Jadi yang pertama adalah ketika membuat analisis untuk SKPD, akuntansi pemerintahan di SKPD, kita lihat kata-katanya, bendahara pengeluaran menyetorkan uang. Artinya uang yang ada di bendahara, nah di sini kas, namanya kas, di bendahara pengeluaran itu dikeluarkan sebesar total dari 1350 dengan 150. Jadi 1.500.000. Artinya kas di bendahara pengeluaran berkurang sehingga posisinya di kredit. Ini di kredit. Yang kedua, kenapa bendahara pengeluaran itu memberikan kas ke pusat? Karena ada PPh 21 dan PPN yang harus distorkan. Nah, itu yang disebut dengan utang PPh 21 dan utang PPN pusat. Nah, itu yang pertama. Nah, bagaimana untuk jurnal anggarannya? Nah, jurnal anggarannya di sini kita lihat dia tidak ada. Karena memang ini tidak masuk ke dalam kategori ke dalam jurnal anggaran. Kita lihat. Oke, tidak ada kan? Jadi jurnal anggarannya kosong atau no entry. Nah, selanjutnya untuk transaksi yang kedua. Di bulan Februari tahun 2020. Di sini ada bendahara pengeluaran menerima uang persediaan dari BUD. Artinya SKPD itu mendapatkan uang dari PPKD atau cabang mendapatkan uang dari pusat. Nah, pusat di sini diwakili oleh BUD, Bendahara Umum Daerah, sebesar 50 juta berdasarkan bukti transaksi SP2D UP. Nah, bagaimana ayat jurnalnya? Kita lihat. Nah, di sini yang pertama adalah yang didapatkan oleh bendahara pengeluaran SKPD berupa uang atau dengan kata lain kas di bendahara pengeluaran. Nah, bendahara pengeluaran ini yang dimaksud adalah di SKPD. Oke, dia mendapatkan uang atau kas. Atas apa dia mendapatkan uang? Atas RK PPKD. Nah, jadi ini namanya akun resiprokal. Akun PPKD ini, jadi uang yang dikirim oleh PPKD ke bendahara pengeluaran atau di SKPD itu disebut dengan akun RK PPKD atau rekening koran PPKD. Jadi ketika cabang mendapatkan uang, maka yang dibuat akunnya adalah kas di bendahara pengeluaran dan rekening koran PPKD. Nah, ini akun tambahannya, rekening koran PPKD. Nah, sebesar 50 juta. Kita masukkan angkanya 50 juta. Oke. Jadi, ketika mendapatkan uang, SKPD ketika mendapatkan uang, kas di bendahara pengeluaran dan RK PPKD. Nah, kemudian akun untuk anggarannya dia tidak ada juga. Oke, selanjutnya masuk ke transaksi yang ketiga. Transaksi yang ketiga adalah total realisasi belanja gaji dan tunjangan selama setahun sebesar 1.500.000 berdasarkan bukti transaksi berupa SP2D, LS gaji dan tunjangan. Baik. Di sini ada rinciannya. Ada 941 juta. Kemudian ada juga untuk gaji PNS, ini ada tunjangan keluarga juga 194 juta sekian. Nah, kita lihat akun yang pertama. Yang pertama adalah karena di sini di SKPD, maka kita dapatkan akun yang pertama adalah gaji pokok. Kalau di dalam akuntansi jasa atau akuntansi perusahaan dagang itu beban gaji. Nah, di sini kita buat gaji pokok PNS ini. Nah, 941. Jadi akunnya adalah karena dia dibayar jadi 941. Kemudian yang kedua, tunjangan keluarga. Ini dia tunjangan keluarga. Jadi akun yang di sini kita masukkan di debit karena ini berupa beban kalau dalam perusahaan dagang. Oke, yang ketiga tunjangan jabatan, yang keempat tunjangan fungsional, yang kelima ada tunjangan fungsional umum, yang keenam ada tunjangan beras, yang ketujuh adalah tunjangan PPh. Nah, kemudian karena di sini realisasi, maka kita buat rekening koran PPKD, akun penyeimbangnya. Sebesar 1.500.000. 500 juta. 1.500.000. Nah, dari total yang ada tadi. Nah, angka-angkanya tinggal kita masukkan saja. Oke. Nah, jadi akun ini sebetulnya kalau dalam perusahaan dagang menjadi beban.
Nah, tapi kalau dalam akuntansi pemerintahan kita tulis saja gaji pokok PNS, tunjangan keluarga. Nah, kemudian untuk akun penyeimbangnya itu disebut dengan, karena di sini total realisasi. Nah, total realisasi maka itu digunakan akun yang namanya RKPPKD atau rekening koran PPKD. Nah, bagaimana untuk akun anggarannya? Kita lihat, karena di sini berkaitan dengan, ingat kata-katanya ada realisasi belanja, berarti berkaitan dengan anggaran. Maka di sini kita buat gaji pokok, kemudian tunjangan, semuanya kita masukkan sama seperti dengan tunjangan jurnal finansial. Nah, angkanya juga sama, kita masukkan semuanya. Oke. Nah, di sini akun penyeimbangnya adalah estimasi perubahan SAL. Jadi ini akun penyeimbangnya untuk jurnal yang ada dalam anggaran. Nah, bedanya di sini. Bedanya adalah di estimasi perubahan SAL dengan RKPPKD. Ketika jurnal finansial, kalau berkaitan dengan pengeluaran, dengan biaya, maka dia menggunakan rekening koran PPKD. Tetapi kalau untuk jurnal anggaran, di sini kita buat adalah estimasi perubahan SAL. Oke, mungkin kita buat 3 transaksi dulu. Sisanya untuk transaksi yang lain kita bertemu di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada yang salah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.